Selamat datang di channel Cak Sandos, channel kabar dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Cak Sandos. Dan Cak Sandos ucapkan selamat datang untuk Anda yang baru menemukan channel Cak Sandos, channel kabar dan hiburan. Untuk video kali ini Cak Sandos akan menyambung video yang sebelumnya, bosku. Cara membuat topeng kepala burung Garuda dengan paruh bergerak. Untuk Anda yang baru menemukan video ini, tolong silakan Anda subscribe, like, dan simpan dulu videonya. Lalu Anda scroll, Anda tonton video cara membuat kepala burung Garuda part 1, bosku. Agar Anda tahu step-stepnya dan bisa untuk membuatnya. Oke, bosku, tidak perlu lama-lama lagi. Kita lanjutkan pembuatan kepala burung Garuda dengan paruh bergerak. Melanjutkan video yang sebelumnya. Kita mulai saja, bosku. Selanjutnya kita akan merangkai atap kepalanya ini, bosku. Seperti ini. Kita akan tempelkan untuk sisi kepala. Ratakan dulu, dan sisi saat ini yang sebelah sini juga kita lem dulu, bosku. Kita lem dulu, diratakan. Oke, sudah mulai mengering, bosku. Selanjutnya kita akan sambungkan, luruskan garis yang kita tandai, diluruskan. Selanjutnya sisi yang lain, bosku. Luruskan garis yang kita tandai, bosku. Tanda garis ini kita luruskan. Selanjutnya kita tempelkan. Oke, bosku, ini untuk sisi terakhir. Luruskan garis yang sudah kita tandai agar presisi, bosku. Agar hasilnya presisi, tanda garis kita luruskan. Oke, sementara seperti ini, bosku, bentuknya, bosku. Bentuknya. Untuk sementara seperti ini. Selanjutnya kita buat potongan. Di sini kita potong sekitar 3 cm, lingkaran 3 cm, bosku. Panjangnya sekitar 41. Setelah ini terbentuk, bosku,
isolasi bisa kita buka dulu. Nah, seperti ini bosku sementara. Nah, kalau kita coba sementara seperti ini bosku hasilnya bosku. Saat ini kita lanjutkan untuk penutup kepalanya bosku. Kita ambil 3 cm bosku, 3 cm, 41. Setelah itu kita potong dulu. Kita bagi dua bosku, 1,5 kira-kira. Oke, sekarang kita lem dulu. Oke, selanjutnya bagian dalam kita lem dulu. Kita tunggu kering sejenak bosku. Oke, setelah sedikit mengering, kita tempelkan dulu garis tengahnya ini bosku. Berikan garis tengah, ya, tengah-tengah dulu, dari tengah lalu jalan melingkar ke samping dalam, luruskan garisnya dan kita buat. Ini nanti fungsinya adalah untuk menempel penutup belakangnya seperti ini bosku. Penutup belakangnya. Oke, untuk sementara kita gambar dulu bosku. Kira-kira model paruh lapa Garuda seperti ini mungkin. Kira-kira seperti ini bosku. Oke, lalu kita siapkan untuk paruhnya, kira-kira lebarnya kita panaskan dulu bosku. Atau kalau Anda memiliki hair dryer bisa menggunakan hair dryer bosku. Karena ini sementara kita pakai korek saja pelan-pelan sambil kita bentuk lengkukan. Kita bentuk lengkukan seperti ini bosku, sedikit ditarik-tarik ya, bisa melengkung lurus. Untuk lengkukan seperti ini. Tekan-tekan bosku ya, seperti ini. Nah, kita gambar dulu. Oke, kita bentuklah, sudah terbentuk ini bosku. Kita tunggu dulu sedikit mengering bosku.
Oke, bosku, setelah sedikit mengering, kita tempelkan, bosku. Kita bentuk part tengah-tengah. Seperti ini cara masangnya. Ya, seperti ini, bosku. Silahkan subscribe yang belum subscribe. Subscribe gratis. Dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru. Tampak lebih kekar lagi, bosku. Oke, bosku, setelah kita tempelkan seperti ini hasilnya. Sementara hasilnya seperti ini, bosku. Selanjutnya kita ambil dulu, kita ukur dari karet sini 2 cm, bosku. 2 cm kanan, 2 cm kiri dari karet yang kita pasang ini, bosku. 2 cm, bosku. Selanjutnya kita akan potong. Kita potong ini buat garis 5 mili, bosku. Oke, ini fungsinya kita letakkan di sini, bosku. Kita akan bentuk bibirnya. Kita lem dulu. Kita tempelkan, bosku. Rata di pinggir. Oke, bosku, sementara seperti ini. Perlu diingat untuk yang lekukan yang ini tidak boleh dilem, bosku. Nah, ini tidak boleh dilem. Biarkan lekukan ini tidak dilem, hanya sisi yang dekat lekukan saja, bosku. Karena nanti fungsinya untuk elastis membuka nutup paruhnya ini, bosku. Oke, bosku, sementara seperti ini bentuknya. Nah, untuk yang tekuan yang ini, lekukan yang ini jangan dilem, bosku. Nah, ini nanti untuk elastis biar buka nutupnya enak, bosku. Oke, selanjutnya kita akan buat penutup kepala bagian belakangnya, bosku. Di sini kita pakai ukuran 40, bosku. Lingkaran 40 dari garis sampai garis 40 dengan tingginya kita buat 18, bosku. 18 untuk lingkar bawahnya. Kalau yang atas tadi 60, kita buat yang di bawah 64 untuk lebih mudah masuknya, bosku.
kita buat lebih lebar sedikit. Enam puluh empat. Ambil garis tengah dari 64 berarti 32 garis tengah 32. Garis tengah 32. Tingginya 18, kita buat 18. 18. Oke, yang bawah tadi untuk lingkar bawah kita buat 64, garis tengahnya 32. Untuk yang lingkar atas tadi kita buat 40. Dari garis ini bosku, dari garis ini kita ambil jarak lingkarnya 41 berarti 20,5. Dari bawah kita ambil dulu 2 cm. Lanjut kita serong, garis serong bosku. Empat puluh satu. Oke, setelah itu ini kita ambil 3 cm bosku. 3 cm. 3 cm di sini. Lalu ke kanan 3. Kita tarik garis. Oke, potong dulu.
kita luruskan ini bosku. Sementara hasilnya seperti ini bosku. Untuk hasil sementara yang bawah 64, yang atas 41 tadi bosku. Lalu kita akan tempelkan di sini bosku. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lem dulu. Kita tunggu sejenak bosku. Selanjutnya kita mulai dari garis tengah bosku, menempelkannya. Garis tengah dulu bosku. Oke, dari tengah jalan ke samping. Oke, sementara seperti ini bosku bentuknya bosku. Selanjutnya kita gabungkan dulu. Oke, sementara hasilnya seperti ini bosku. Seperti ini hasilnya. Lalu kita akan ini sisanya ini masih ada sisa. Kita akan bentuk karena di sini akan mengganggu pergerakan paruh bawahnya. Jadi kita akan bentuk dulu. Bentuknya seperti ini bosku. Yang akan kita potong seperti ini. Kita potong dulu. Selanjutnya hasil potongan yang ini dari sebelah sini kita gunakan untuk mals yang sebelah sisi kiri bosku, agar hasilnya bisa sama. Oke, sementara seperti ini bosku bentuknya bosku. Nah, seperti ini. Nanti kita akan tambahkan bulu-bulunya bosku. Sementara seperti ini bosku. Kita coba dulu.
Jika Anda merasa masuknya ke dalam agak susah bosku, ini bisa ditambah lagi, lebarnya bisa ditambah lagi 1 atau 2 cm biar lebih enak untuk agar kepalanya masuk, atau di bagian dagu, penyangga dagunya ini dikurangi sedikit, tidak apa-apa bosku, mungkin dikurangi 2 cm atau 2,5 cm, tidak masalah bosku. Yang terutama di sini bosku, ini tidak boleh dilem ini bosku, hanya kanan kiri dan ini tidak dilem bosku. Nah, ini fungsinya untuk bisa elastis seperti ini bosku. Nah, masih bisa mengembang seperti ini, karena ini tidak dilem ini bosku. Kalau dilem tidak bisa bergerak seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan aksesoris lain, tinggal menambah bulu-bulunya bosku. Untuk lubang hidung sekaligus untuk menambah mudah pengguna melihat jalan, hidungnya kita lubangi sedikit lebar, tidak masalah bosku, untuk pengguna agar bisa mengintip dari celah-celah atau lubang hidung. Kita buat malnya dulu, kira-kira bentuk hidung agar besarnya sama. Kira-kira bentuknya seperti ini bosku, hidungnya bosku. Seperti ini kira-kira. Kita lubangi dulu untuk hidungnya. Oke bosku, lubang hidung sudah kita dapatkan seperti ini. Kira-kira seperti ini bosku. Ini fungsinya bisa untuk mengintip jalan oleh pengguna bosku. Kita coba bosku. Pengguna masih bisa melihat jalan dari lubang hidung ini bosku. Oke, juga dirasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan mulai mengerjakan bulu-bulunya dengan bentuk malnya yang sudah kita siapkan seperti ini bosku. Ukuran yang sudah ada pada gambar, nanti ditampilkan oleh Cak Sandos. Anda bisa mencontohnya. Diawali dari bawah sampai ke atas bosku. Oke, kita buat bulu-bulunya dulu bosku. Kita mal bulu-bulunya dulu seperti ini. Kita manfaatkan potong-potongan yang kecil-kecil daripada terbuang. Kita buat untuk sayapnya bosku seperti ini. Ini sayang sekali kalau dibuang, masih bisa dimanfaatkan untuk bulu, membuat bulunya bosku. Nah, seperti ini bosku. Kita buat bulu-bulunya seperti ini, sebanyak-banyaknya bosku, sehingga bisa menutupi area belakang. Dan untuk yang bagian depan nanti kita buatkan yang seperti ini, ukuran
2 cm, lebar 2 cm dengan panjang 7 cm bosku, untuk nanti di bagian leher atau paruh bawah, sehingga lebih lentur, tidak mengganggu pergerakan saat paruh bergerak. Seperti ini, kita buat yang lebih kecil dulu sehingga lebih lentur. Kalau kita gunakan yang ukuran 3 cm seperti ini, nanti akan sedikit kaku, mengganggu pergerakan paruh yang bawah. Oke, kita siapkan bulu-bulunya dulu bosku. Oke bosku, potongan-potongan untuk sayap sudah disiapkan. Kita buat 2 motif, yang satu ukuran 2 cm dengan panjang 7 cm bosku, dan yang satu lagi ukuran 3 cm panjang 9 cm bosku. Untuk cara pemasangannya seperti ini bosku. Di yang ini 2 cm kita letakkan agak di tengah, lalu yang 3 cm seperti ini bosku. Kira-kira seperti ini cara pemasangannya. Selanjutnya kita akan membuat sayap bulu-bulu yang ada di bibir bawah, paruh bagian bawah bosku. Oke, sementara seperti ini bosku bentuknya bosku. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membentuk untuk cekungan mata. Kita akan buat cekungan mata. Caranya kita panaskan pakai korek agar mudah, agar sponnya melembek. Kita panaskan dulu, ditekan untuk cekungan matanya bosku. Sedikit panas. Kita tekan agar terjadi cekungan bosku. Cekungan untuk mata sama. Cekungan mata sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi bosku, untuk menutupi bagian yang di sini. Kita buat lagi. Ini sudah kita buatkan malnya. Ini kita buat dari bekas kardus kue bosku. Suka-suka saja seperti apa bentuk dan motif yang Anda inginkan. Kita akan bentuk seperti ini. Nah, seperti ini bosku. Oke, kita buat dulu. Pembuatan malnya, bentuk dan modelnya suka-suka saja bosku, sesuai imajinasi Anda. Oke bosku, sementara seperti ini kita rapikan dulu potongannya agar tampak lebih rata. Ini ada yang lebih bekas gunting-gunting yang tidak rata. Oke bosku, sementara seperti ini bosku hasilnya. Oke,
Selanjutnya kita akan tempelkan di sini, bosku. Nah, kita tempelkan dulu seperti ini. Kita tandai untuk garis tengahnya, bosku, lebih enak. Oke, bosku, kita tempel satu sisi, bosku, satu persatu dari sisi kanan saja dulu. Pasang sesuai dengan garis yang sudah kita gambar. Pelan-pelan, bosku, sambil kita tata. Selanjutnya untuk di bagian atas ini, bosku, ini kita tutup lagi dengan mal yang seperti ini. Sekali lagi untuk bentuk dan malnya suka-suka Anda seperti apa, yang pasti bagian kepala bisa tertutup rapat, bosku. Nah, bisa contoh seperti ini. Nah, seperti ini nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi semua rata tertutup dengan hiasan bulu-bulu, bosku. Oke, kita lanjutkan. Oke, bosku, sudah kita dapatkan potongan seperti bentuk mal. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu kita tekuk, kita ratakan sehingga terbentuk garis tengah agar mudah pemasangan, rapi dan seimbang, bosku. Kita coba tempelkan di sini, di atas cekungan mata, bosku, di area kepala, sehingga area kepala penuh dengan bentuk bulu-bulu seperti ini. Sekali lagi untuk bentuk dan modelnya sesuaikan imajinasi Anda, tidak harus mirip seperti punya Cak Sandos. Oke, bosku, kita kasih lem dulu, diratakan. Setelah lem sedikit mengering, kita tempelkan di tempat yang sudah kita tandai, bosku. Seperti ini, pelan-pelan saja diratakan. Ambil garis tengahnya, lurus di tengah seperti ini. Pelan-pelan saja supaya seimbang. Jangan terburu-buru direkatkan total, bosku, sebelum dipastikan seimbang atau rapi. Setelah benar-benar seimbang rapi baru ditekan-tekan, bosku, sehingga merekat sempurna. Oke, bosku, ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan penutupan bulu-bulu
di seluruh bagian area belakang kepala, full menutup semuanya. Kita pasang bulu-bulunya total full penuh sehingga tidak ada kosong. Oke bosku, kita mulai saja. Kita mulai dari bawah dulu bosku, dari bawah lalu ke atas, ditempelkan ke atas, terus ke atas. Kita gunakan yang ukuran 3 cm bosku. Oke bosku, ini hasilnya setelah dipasang bulu-bulunya bosku. Seperti ini hasilnya. Nanti tinggal proses finishing. Kita lakukan pengecatan bosku. Oke bosku, kita lakukan proses finishingnya, yaitu Oke bosku, ini setelah finishing hasil akhirnya seperti ini bosku. Kira-kira seperti ini. Ini paruh masih bisa bergerak bosku, seperti ini bosku. Setelah proses finishing seperti ini hasilnya bosku. Oke, terima kasih Anda sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi Cak Sandos ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Cak Sandos. Dari Cak Sandos ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, dan semoga Anda terhibur. Jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar.